Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina rasulan shadiqan amina wa anzala alaihi qur'anan arabiyyan mubina yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbih wa yahdihim ila siratin mustaqim. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'i wa sallama tasliman katsira. Allahumma fa'alni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Hamba Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah, kekuatan, keistiqomahan dan juga nikmat sehingga kita bisa bersua kembali. Yang hitungan kami kalau tidak salah 3 atau 4 tahun ya, 3 atau 4 tahun kami tidak menginjakkan masjid ini lagi, dan ternyata Allah mentakdirkan kami untuk bisa berjumpa dengan jemaah sekalian, dan banyak wajah-wajah baru yang kami lihat, dan ini mungkin bentuk asar atau bekas daripada keikhlasan para doa berdakwah di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pun menggerakkan hati kaum muslimin yang lainnya untuk bisa mendatangi masjid ini. Dan sesungguhnya seseorang bisa mendatangi masjid Allah bukan karena kekuatannya, tetapi seseorang datang menuju masjid Allah Subhanahu wa taala karena hidayah yang Allah berikan kepadanya. Olehnya seorang mukmin yakin dengan seyakin-yakinnya, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya serta kekuatan melainkan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin beberapa menit ke depan kami ingin menasihati diri kami dan juga jemaah sekalian. Mudah-mudahan nasihat ini memberikan efek baik dan juga membekas di hati kita semua, yang membawakan diri kita nanti pada ketaatan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tepatnya dalam surah Yasin. Tepatnya dalam surah Yasin Allah mengatakan, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat ini mungkin sering didengar oleh kaum muslimin, atau bahkan sudah dihafal, atau bahkan seluruh kita telah menghafal ayat ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Perlu kita fahami bersama, apabila ayat diawali dengan inna atau inna, maka ini menunjukkan sebuah kepastian, dan seorang mukmin dituntut untuk tidak bertanya-tanya. Jadi kalau seandainya jamaah membaca innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak perlu seorang mukmin bertanya-tanya, apa iya Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Seorang mukmin tidak perlu bertanya-tanya, apakah iya soal Allah itu maha pengampun dan maha penyayang? Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami, kata Allah, menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan mencatat segala bentuk amal ibadah yang dahulu mereka lakukan di dunia. Dahulu mereka lakukan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dicatat sebagai kebaikan.
wa atharahum, dan juga asarnya pun akan dicatat sebagai kebaikan. Sebenarnya poin kita pada pagi ini adalah berbicara tentang wa atharahum. Karena kalau berbicara tentang wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya naktubu ma qaddamu mungkin panjang pembahasannya. Apalagi mungkin nuhyil mauta akan panjang pembahasannya. Kita mungkin tidak panjang-panjang. Baik jemaah sekalian, Allah mengatakan kami akan menghidupkan yang mati, dan kami akan mencatat dari apa yang telah mereka usahakan dahulu di dunia, serta kami akan mencatat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Menggunakan istilah athar. Athar artinya bekas. Jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari jalan sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Nabi mengatakan laisa syai'un ahabba ila Allah min qatrataini wa atharain. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah melebihi dua tetesan dan melebihi dua bekas. Ya, kita ulangi, Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah melebihi dua tetesan dan dua bekas, menggunakan wa atharain, dua bekas. Apa dua tetesan itu? Tetesan yang pertama adalah qatratu damin, atau yang pertama adalah qatratun min dumu'in fi khasyatillah. Tetesan yang pertama yang paling dicintai oleh Allah adalah tetesan air mata yang mengalir dari seorang hamba karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ainan la tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak akan mungkin disentuh oleh api neraka. Mata yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang kedua adalah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang terjaga dalam rangka menjaga benteng kaum muslimin. Jadi tetesan yang pertama yang paling dicintai oleh Allah adalah tetesan air mata karena ia takut kepada Allah. Yang kedua, wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Tetesan yang kedua adalah tetesan darah yang mengalir dari seorang hamba karena ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, sesungguhnya tetesan darah seorang mujahid fi sabilillah adalah tetesan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal asarat, adapun dua bekas yang sangat dicintai oleh Allah adalah yang pertama fa atharun fi sabilillah, bekas seorang hamba yang berjalan di jalan Allah. Bekas seorang hamba yang berjalan di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, maka bekasnya adalah bekas yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah fa'atharun fi fariidatin min faraidillah. Bekas yang kedua adalah bekas seorang hamba yang berjalan untuk mendatangi kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya. Jadi kalau ada kaum muslimin mendatangi kewajiban, apapun bentuk kewajibannya, maka sesungguhnya bekas dari langkahnya adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah seorang hamba keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya fahuwa fi sabilillah, sesungguhnya ia sedang berada di jalan Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan tidaklah seorang hamba keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, melainkan langkahnya akan dihitung sebagai pahala qiyamul lail selama setahun, akan dihitung pahala sholat sunnah selama 1 tahun. Dan ini menunjukkan akan keutamaan sholat Jumat dan keutamaan berjalan kaki dari rumah menuju ke masjid pada hari Jumat. Karena langkah seorang hamba dari rumah menuju ke masjid mendatangi sholat Jumat akan terhitung pahala qiyamul lail setahun dan terhitung pahala sholat sunnah atau puasa sunnah selama setahun. Mengapa demikian?
Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan status atau derajat hadis ini hasan. Nabi mengatakan sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang lebih utama, lebih agung dan lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah, melebihi kedudukan Idul Fitr, melebihi kedudukan Idul Adha. Apa sebabnya? Karena pada hari Jumat ada 5 kejadian. Hari Jumat Allah menciptakan Adam. Hari Jumat Allah mewafatkan Adam. Hari Jumat Allah memasukkan Adam ke surga dan mengeluarkannya. Hari Jumat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bumi ini hancur. Dan pada hari Jumat ada satu waktu jika seorang hamba meminta kepada Allah permintaan, maka melainkan selama permintaannya tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan hubungan tali silaturahim, maka permohonannya akan dikabulkan. Kemudian Nabi melanjutkan, "Ma min malakin muqarrabin." Tidak ada satupun malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala sama'in, tidak juga langit, wala ardin, tidak juga bumi, wala jibalin, tidak juga gunung, wala bahrin, tidak juga lautan, wala riyahin, tidak juga angin, illa an yashfaqna biyaumil jum'ah, melainkan semuanya rindu, kangen dan pingin selalu berjumpa dengan hari Jumat. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan hari Jumat. Makanya langkah seorang mukmin pada hari Jumat dari rumahnya menuju ke masjid akan terhitung pahala qiyamul lail selama setahun dan akan terhitung pahala puasa sunnah selama setahun. Lagi-lagi ini keutamaan tentang berjalan kaki yang meninggalkan bekas. Jadi bekas orang mukmin berjalan kaki menuju tempat untuk mendatangi kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya, maka bekas itu adalah menjadi sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ammal asaran, adapun 2 bekas yang dicintai oleh Allah adalah bekas pertama, bekas seorang hamba yang berjihad di jalan Allah. Bekas yang kedua adalah bekas seorang hamba yang berjalan untuk mendatangi kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Maka dari sini fahamlah kita mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dari sini kita faham mengapa Nabi mengatakan siapa yang berjalan atau siapa yang menempuh suatu perjalanan yang tujuan utama daripada perjalanannya adalah untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Apa sebabnya? Karena setiap langkah diridhoi oleh Allah. Karena setiap langkah menyebabkan ia akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Setiap langkah yang lainnya akan menyebabkan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Ketika Allah mengangkat derajatnya, ketika Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Kemudian karena tujuannya adalah ilmu, dengan ilmu seorang hamba mengetahui kapasitas dirinya. Makanya Al-Imam Malik mengatakan orang yang paling cerdas di antara kita adalah orang yang paling mengetahui kualitas kemampuan dirinya, sehingga ia tahu ibadah mana yang harus ia istiqomahkan. Dengan ilmu yang ia dapatkan, maka dia tahu ibadah mana yang akan ia dapatkan. Oleh jemaah sekalian, berangkat dari ayat yang telah kita bacakan pada surah Yasin tadi, maka hendaknya seorang mukmin senantiasa melakukan sebuah aktivitas yang nantinya akan meninggalkan bekas, dan bekas ini nanti pun akan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Saya melihat perkembangan Ujung Batu dalam dakwah, Masya Allah, dan insya Allah kalaulah seandainya sebab-sebab orang-orang yang bergerak dalam dakwah meninggal dunia, maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna mimma, di antara hal yang akan dijumpai oleh seorang mukmin setelah wafatnya, di antaranya adalah ketika mereka mewariskan ilmu. Jadi seorang mukmin ketika meninggal dunia tetap ia akan mendapatkan. Jadi seorang mukmin ketika meninggal dunia terputuslah kewajibannya dari melaksanakan sholat, puasa dan lain sebagainya. Namun bersamaan dengan itu ia berhak mendapatkan ganjaran dari Allah dari atas apa yang telah ia tinggalkan, dari bekas-bekas yang ia tinggalkan. Di antaranya ilmu yang ia tinggalkan, di antaranya anak soleh yang ia tinggalkan,
Saya ingin garis bawahi awwaladan salihan tarakahu. Menggunakan waladan, menggunakan nakir. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah nakirah dan ma'rifah. Kalau nakirah umum siapa saja. Seorang mukmin ketika ia meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang anak soleh, maka sesungguhnya anak soleh ini akan senantiasa mendoakannya dan pahalanya akan mengalir kepada orang yang meninggalkannya. Waladan solihan, anak soleh siapapun, tidak harus anak kandung, tidak harus anak kandung, anak orang lain pun, karena lafaz hadisnya adalah nakira, maka berlaku hadis ini buat siapapun. Dan ini potensi buat para guru yang senantiasa mengajarkan kebaikan buat anak-anak yang lain. Kalau seandainya mereka meninggal dunia, maka mereka berhak mendapatkan transfer pahala dari anak-anak soleh yang ia tinggalkan. Awwala dan solihan tarakahu. Berikutnya, au masjidan bana, atau masjid yang dia bangun. Seorang mukmin dengan harta yang Allah berikan kepadanya, lantas ia membangun masjid, kemudian ia meninggal dunia, berarti maknanya ia meninggalkan bekas. Bekasnya apa? Masjid. Dan sesungguhnya masjid akan menyebabkan dirinya panen pahala. Berikutnya, atau sebuah bangunan diperuntukkan buat Ibnu Sabil. Orang kaya membangun sebuah bangunan diperuntukkan buat Ibnu Sabil, ia meninggal dunia, berarti meninggalkan bekas sebuah bangunan untuknya pahala panen. Atau dia adalah seorang petani, memiliki lahan yang luas, namun bersamaan dengan itu dia juga punya tetangga sama-sama petani. Bersama dengan itu dia alirkan air yang ada di tempatnya ke tempat yang lainnya. Maka sesungguhnya ini juga akan menyebabkan dirinya panen pahala nanti setelah ia wafatnya. Ala kulihan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Akan ada satu waktu di mana mulut-mulut manusia akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Maka pastikan segala bentuk aktivitas yang kita lakukan tujuannya adalah untuk ketaatan. Tujuannya adalah untuk ketaatan. Karena ketaatan atau kemaksiatan bekasnya akan dicatat nanti setelah orang ini meninggal dunia. Allah mengatakan dalam banyak ayat, cukuplah 2 ayat saya akan bacakan. Yang pertama, Allah mengatakan alimat nafsum ma qaddamat wa akhir. Seorang hamba ketika meninggal dunia akan diperlihatkan kepadanya ganjaran dari usaha yang mereka lakukan dahulu di dunia dan juga dari apa yang mereka tinggalkan. Wa akhirat, artinya dari apa yang mereka tinggalkan. Dalam ayat lain Allah mengatakan yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhir. Akan diperlihatkan kepada setiap insan pada hari itu segala bentuk usaha yang mereka lakukan di dunia dan usaha dari apa yang mereka tinggalkan di dunia. Makanya seorang mukmin hendaknya berusaha bukan hanya meninggalkan dunia ini selesai masalah, tetapi meninggalkan dunia ini dia meninggalkan bekas yang baik. Dan insya Allah melihat kondisi dan juga banyaknya para ustadz dan juga para masyayikh di sini, alhamdulillah biwujudi Syekh Muhammad Ramadan, insyaallah barakallahu fikum. Ya, dengan adanya beliau ini hendaknya kita banyak-banyak beristifadah kepada beliau, mengambil faedah dengan sebanyak-banyaknya, khususnya istifadah dalam masalah Al-Qur'anul Karim. Khususnya dalam masalah istifadah Al-Qur'anul Karim. Jamaah sekalian, mungkin beberapa menit kemudian atau 3-4 menit lagi saya akan menutup apa yang saya sampaikan ini. Saya ingin menasihati kepada jamaah sekalian, jangan melupakan Al-Quran. Mengapa? Bahaya orang melupakan Al-Quran sangatlah banyak Allah cantumkan dalam Al-Quran. Yang pertama, ketampanan kita, kecantikan kita di dunia, ya, wajah kita yang cantik bagi wanita, yang tampan bagi laki-laki. Sesungguhnya jika bersama dengan itu ia meninggalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan membangkitkannya dan akan dirubah wajahnya dengan berwarna zurqa. Zurqa artinya adalah warna biru muram. Setiap orang melupakan Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan wajah yang biru muram. Kemudian mereka akan dibangkitkan seperti belalang yang bertebaran berbeda-beda tempat, namun akan berjalan menuju Rabbnya dengan satu komando, dengan menundukkan kepala.
Kemudian mereka pun tidak ada satupun yang mengeraskan suara ketika berbicara satu sama lainnya, kecuali hanya bisik-bisik saja. Di antara mereka mengatakan, kita dahulu hidup di dunia cuma 10 hari saja. Akan tetapi orang yang paling berakal dari orang yang berdosa tadi, yang meninggalkan Al-Quran di dunia tadi, mengatakan, "La, kalian bukan 10 hari tinggal di dunia, akan tetapi kalian tinggal di dunia cuma 1 hari saja." Ini sebagai pecutan buat orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Berapa tahun Allah memberikan kepada kita usia di dunia ini? 10 tahun, 20 tahun, bahkan mohon maaf 40 tahun, mohon maaf 50 tahun, bahkan ada mungkin 60 tahun. Masa tidak ada satu hari pun waktu untuk bersama Al-Quran? Berikutnya Allah mengatakan, bagi orang yang meninggalkan Al-Quran namun bersamaan dengan itu hidupnya bergelimang dengan harta, maka Allah mengatakan akan ada satu waktu Allah akan mencabut semua hartanya dengan sekaligus cabut. Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Dan tatkala mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka dari Al-Quran, maka sesungguhnya kami akan bukakan untuknya pintu kesenangan. Dan kemudian ketika mereka bahagia, bangga dengan apa yang mereka dapatkan, hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka bangga dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, kami akan mencabut seluruh hartanya dengan sekaligus cabut, dan ketika itu pun mereka akan tertunduk hina binasa. Yang ketiga, orang yang melupakan Al-Quran atau meninggalkan Al-Quran sangatlah bahaya. Di dunia ia bisa melihat, di akhirat ia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Di dunia ia melihat, namun di akhirat dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Orang buta tadi komplain, "Ya Allah, kenapa kami dibangkitkan dalam kondisi buta? Padahal dahulu kami dapat melihat di dunia." Maka Allah mengatakan, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Itu disebabkan dahulu di dunia telah sampai kepadamu Al-Quran, namun kau melupakan Al-Quran, maka pada hari ini pun engkau dilupakan olehku. Berikutnya, orang yang melupakan Al-Quran di dunia, maka kelak dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di alam kuburnya. Kuburnya akan sempit, dan ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Olehnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hendaknya seorang mukmin itu senantiasa membaca Al-Quran. Terangi rumah-rumah kalian dengan Al-Quran. Nawwir buyutakum bi qiraatil Quran. Nabi pernah bertanya, tahukah kalian mengapa kalian merasa sempit hidup di rumah kalian? Para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya tidaklah seorang mukmin tinggal di sebuah rumahnya kemudian ia merasakan sempitnya tinggal di rumahnya, itu disebabkan karena jauhnya ia dengan Al-Quran. Maka lapangkanlah rumah kalian dengan Al-Quran. Sinarilah kuburan-kuburan kalian dengan Al-Quran. Olehnya Nabi mengatakan, minal Qur'ani 30 ayat. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang jumlah ayatnya ada 30. Syafaat li rajulin hatta ghufira lah. Maka barang siapa yang membacanya, ia akan kelak memberikan syafaat kepada yang membacanya pada hari kiamat kelak. Wa hiya tabarakalladzi biyadil mulk, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dan dia adalah tabarakalladzi biyadil mulk, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Maknanya, siapa yang membaca tabarakalladzi biyadil mulk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kuburannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebab al-mulk tadi datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian dalam riwayat lain dari jalan sahabat mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqra'u al-Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada yang membacanya dahulu di dunia. Kemudian Nabi mengatakan, iqra'u az-Zahrawain, bacalah oleh kalian az-Zahrawain. Apa itu az-Zahrawain? Az-Zahrawain adalah Al-Baqarah wa Ali Imran. Al-Baqarah dan Al-Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah, karena keduanya akan datang pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan, atau ka'annahuma ghayatan, atau ka'annahuma firqani min tayr yuhajjani an ahlihima. Karena sesungguhnya Al-Baqarah dan Al-Imran akan datang pada hari kiamat seperti awan, akan datang pada hari kiamat seperti sekelompok burung, dan akan menaungi orang yang membacanya di dunia. Kemudian Nabi melanjutkan, iqra'ul Baqarah, bacalah oleh kalian Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena yang membaca Al-Baqarah akan mendatangkan keberkahan hidup. Jadi jemaah sekalian, kalau hidupnya merasa tidak diberkahi oleh Allah, bacalah Al-Baqarah.
Nabi mengatakan iqra'u al-Baqarah, bacalah oleh kalian al-Baqarah. Kenapa? Fa inna akhdaha, karena sesungguhnya yang mengambil al-Baqarah, yang membaca al-Baqarah akan mendatangkan keberkahan. Wa tarkaha khasra, dan yang meninggalkan dari membaca al-Baqarah adalah sebuah penyesalan, sebuah kerugian. Wala yastati'uha al-batala, dan orang yang tak mampu membaca surah al-Baqarah adalah orang yang akan merasakan kelemahan. Jadi dikatakan orang yang tak mampu membaca Al-Baqarah adalah orang yang lemah. Jadi dengan adanya biwujudi Syekh, insyaallah ya, dengan adanya Syekh ini mudah-mudahan saya memotivasi kepada kita semua, jangan sampai kita lupa untuk senantiasa membaca dan dekat dengan Al-Qur'an. Untuk senantiasa membaca dan dekat dengan Al-Qur'an. Kemudian terakhir, Al-Qur'an adalah cahaya. Al-Qur'an adalah cahaya. Dunia ini gelap jamaah sekalian. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Wallahi, dunia ini penuh dengan kegelapan. Olehnya, bentuk kasih sayang Allah kepada hamba ini, kepada hamba-hambanya adalah Allah berikan cahaya kepada mereka semua. Dan cahaya itu adalah cahaya Al-Quran. Ya, dunia ini penuh dengan kegelapan. Bentuk cinta, rahmat, dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan kepada kita Al-Quran. Makanya nama lain daripada Al-Quran adalah Nur. Nur artinya cahaya luar yang Allah masukkan ke dalam sesuatu. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Asy-Syura, "Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina." Dan yang demikian itu kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, nuran min amrina, nur dari sisi kami. Yang dimaksud nur adalah Al-Qur'an. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Nabi Muhammad saja jamaah sekalian, kalaulah bukan dengan nikmat Al-Qur'an, Nabi Muhammad tidak mengetahui apa itu iman, apa itu kitab. Maka penghuni ujung batu tidak akan mungkin mengenal apa itu iman, apa itu kitab. Penghuni ujung batu tidak akan mungkin bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah kalau kita jauh dari Al-Qur'an. Jangankan penghuni ujung batu, Nabi Muhammad kalaulah seandainya tidak diberikan nikmat nur yaitu Al-Qur'an, maka ia tidak tahu apa itu iman dan apa itu kitab. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Ya, dengan Al-Qur'an ini ya, Nabi Muhammad mengetahui mana iman, mana kitab. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura. Akan tetapi kami jadikan Al-Qur'an ini menjadi cahaya, menerangi dunia. Nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dan kemudian kami jadikan Al-Quran ini menjadi cahaya bagi hamba-hamba kami yang ada di dunia ini. Jadi jemaah sekalian, kalau seandainya kita sekarang merasakan nikmatnya bersama Al-Quran, berarti kita termasuk orang yang Allah pilih untuk merasakan nikmat daripada cahaya Al-Quran. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, engkau adalah orang-orang yang benar-benar mengajak manusia menuju jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Yaitu jalan Allah yang memiliki langit dan memiliki bumi. Ketahuilah segala urusan dikembalikannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah ini tidak ada alasan bagi kita jauh dengan Al-Quran. Dan pastikan meninggalkan dunia kita harus memiliki bekas. Ya, pastikan tidaklah kita meninggalkan dunia, melainkan kita meninggalkan jejak bekas yang itu pun kelak akan menyelamatkan kita semua. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.